Mengolah sampah organik. Jadi di tempat saya ataupun di tempat sekitar kita banyak sekali sampah-sampah organik yang bisa bermanfaat untuk kita dijadikan sebuah pupuk ataupun dibuat sebuah pupuk kompos yang bermanfaat untuk tanaman kita, guys. Salah satunya dari daun kering tersebut, sehingga bisa bermanfaat untuk tanaman kita yang ada di rumah. Dan untuk cara membuat pupuk kompos dari daun kering ini, dan bisa dikeringkan, dijemur dari bawah sinar matahari, dan saya akan manfaatkan daun kering tersebut menjadi pupuk organik ataupun pupuk kompos dari daun kering. Kita pilih dan kita ambil sebuah daun-daun kering yang sudah rapuh, kemudian kita tampung ataupun kumpulkan, dan daun ini memang sudah kering sekali dan sudah mudah sobek ataupun rapuh. Kemudian caranya kita tinggal menghaluskan, boleh untuk dirobek-robek ataupun ditumbuk ya kawan, untuk menghasilkan ataupun mengkecilkan sebuah dari potongan daun tersebut. Nah, jika sudah cukup dari robekan daun kecil tersebut yang sudah kering, kemudian kita ke tahap selanjutnya, dan dari potongan daun ini sudah siap untuk kita gunakan ataupun diproses menjadi pupuk kompos. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan ada bahan-bahannya. Ada potongan dari daun kering tersebut, kemudian ada cairan I4, kemudian ada air 1 liter, kemudian ada gula putih beserta dengan alat pengaduk dan juga kantong plastik. Oke, pertama-tama kita langsung saja untuk memasukkan sebuah air 1 liter ke dalam wadah pengadukannya. Kita masukkan cairan tersebut ke dalam wadah pengadukan dan kita masukkan sebuah gula putih, dan saya menggunakan 2 sendok makan gula putih tersebut. Kemudian kita aduk-aduk terlebih dahulu agar larut dan agar encer dengan airnya. Kemudian kita untuk menambahkan sebuah cairan I4, saya menggunakan 3 tutup botol. Jadi disesuaikan saja ya kawan, kalau saya menggunakan porsi kecil ini untuk kebutuhan yang sedikit saja. Kalau banyak juga disesuaikan. Kita masukkan sebuah cairan I4 tersebut. Untuk dimasukkan ke dalam cairan saya menggunakan 3 tutup botolnya saja. Dan kemudian kita juga untuk mengaduk-aduknya agar lebih encer lagi, agar menyatu dan agar larut. Nah, jika sudah larut, sudah kita kocek-kocek, kemudian kita untuk menyiapkan sebuah dari potongan daun kering tersebut. Kemudian kita siramkan cairan yang sudah kita buat tadi ke di atas sebuah daun kering tersebut yang sudah kita potong kecil-kecil tadi, sampai benar-benar basah ya kawan dan merata. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan sebuah tanah sebagai campurannya. Boleh menggunakan dari tanah dari kotoran kambing ataupun dari tanah biasa juga bisa. Jadi kita bisa membuatnya dengan campuran pupuk kompos tersebut ataupun dari limbah organik rumah tangga juga bisa, seperti cangkang telur seperti itu ataupun kulit pisang. Dan itu sangat mudah sekali cara membuatnya. Kemudian kita untuk memasukkan sebuah tanah tersebut sebagai dasarnya dari pupuk kompos tersebut. Jadi ini pupuk kompos dari daun kering, dari pengolahan sampah organik yang mudah dibuat. Nah, jika sudah masuk sebagai tempat dasarnya dari tanah tersebut, kemudian kita untuk memasukkan sebuah potongan daun kering yang sudah kita siram dengan cairan I4 tadi. Karena pupuk kering tersebut harus benar-benar menyatu ataupun semuanya merata disiram dengan cairan I4-nya. Dan diseling-seling ya kawan,
tanah, kemudian potongan dari daun kering tersebut, kemudian tanah lagi, dan sampai secukupnya. Dan diakhiri ataupun ditutup dengan sebuah tanah kembali. Nah, jika sudah tertutup dengan tanah lagi, kita siramkan lagi sebuah cairan D4 tersebut sampai benar-benar basah di atas tanahnya, dan siramkan sampai benar-benar merata agar proses fermentasinya lebih baik lagi. Dan pupuk ini sudah siap kita untuk fermentasikan dan diamkan selama 2 minggu ataupun 1 bulan, sesuai dengan waktu prosesnya berhasil dari pengomposan tersebut. Kemudian kita tutup rapat-rapatkan dan kita ikat, karena saya menggunakan kantong plastik agar mudah cepat fermentasinya, dan juga untuk karena kebutuhannya sedikit. Ataupun setiap kita membuka tutupnya, kita juga untuk memasukkan sebuah cairan D4 kemudian beserta dengan sampah organik ataupun dari limbah rumah orang tangga tersebut. Seperti itu kawan, jadi sangat mudah sekali. Setiap memasukkan kita campurkan juga cairan D4 seperti itu. Nah, seperti itu cara saya membuat pupuk dari mengolah sampah organik yang ada di rumah tersebut berdasarkan riset yang saya cari dari mesin pencarian. Seperti itu guys, dan bisa bermanfaat untuk tanaman kita menjadi pupuk kompos untuk berlangsungnya pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman yang ada di rumah kita, termasuk tanaman hiasan ataupun tanaman pertanian. Sangat cocok sekali guys, asalkan kita rajin dan ulet untuk membuat pupuk dan pupuk kompos tersebut, sehingga tidak terlalu menjadi beban untuk membeli pupuk ya guys. Kemudian yang kedua, cara membuat pupuk kompos campuran rumput dan yang lainnya. Pembuatan pupuk kompos itu sangat mudah sekali, hanya mengumpulkan bahan-bahan organik yang bisa dijadikan pupuk kompos. Di antaranya adalah sampah organik dan bahan organik yang bisa kita jadikan sebuah pupuk kompos tersebut. Contohnya adalah dari rumput ini sendiri. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu sebuah rumput yang secukupnya. Jadi kita bisa membiarkan rumput ini selama 3 hari agar menguning terlebih dahulu. Kemudian kita potong kecil-kecil, lebih kecil lebih bagus lagi untuk fermentasinya. Nah, jika rumput tersebut sudah kita potong halus, sudah cukup, kemudian kita masukkan ke wadahnya terlebih dahulu. Pertama-tama di sini kita sudah menyiapkan ada rumput yang sudah kita potong, kemudian ada air setara 1 liter, kemudian juga ada gula putih beserta dengan cairan IM4. Nah, kita ambil terlebih dahulu sebuah gula putih ini untuk dimasukkan ke dalam air tersebut. Saya menggunakan dari 1 sendok sampai 2 sendok makan dari gula putihnya. Kita masukkan ke dalam air tersebut. Dan tak lupa kita juga untuk memasukkan cairan penguraian untuk memfermentasikannya, yaitu cairan D4. Saya menggunakan dari 2 tutup botol untuk kompos yang ber1 kg. Kita masukkan cairan D4 tersebut ke dalam air 1 liter ini. Beserta dengan gulanya kita larutkan. Kita aduk-aduk agar larut dan juga merata dari ketiga bahan ini, dari air, cairan D4 beserta dengan gulanya. Nah, jika cairan tersebut sudah larut, sudah kita aduk-aduk sampai secukupnya. Di sini sudah menyiapkan sebuah potongan dari rumput, kemudian juga ada cairan racikan yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini siapkan bahan-bahannya seperti tanah, kemudian terpal ataupun karung, beserta dengan pupuk kandang seperti dengan kotoran kambing ataupun rumput yang sudah kita potong halus tadi beserta dengan racikannya. Pertama-tama kita siapkan karung ataupun terpal, kemudian kita tuangkan sebuah kotoran kandang, termasuk dari kotoran kambing ataupun kotoran ternak lainnya. Kita masukkan, kemudian kita taburkan sebuah rumput kering yang sudah kita potong tadi. Nah, sudah tertabur, kemudian kita untuk menuangkan juga sebuah tanah.
tanah beserta dengan kotoran ayam yang sudah dikeringkan. Nah, ini kita sudah menyiapkan bahannya. Kemudian kita bisa mengaduk-aduknya terlebih dahulu agar merata dan menyatu dari ketiga bahan ini, termasuk dari tanah, kotoran ternak, kotoran ayam beserta dengan daun dari kompos ini juga, dari rumput yang sudah kita potong kecil tadi. Nah, kita aduk-aduk sampai benar-benar merata terlebih dahulu. Nah, jika ketiga bahan ini sudah kita satukan dengan cara mengaduknya, kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu untuk menaburkan cairannya. Jadi cairan yang sudah kita buat tadi beserta dengan cairan E4 kita tuangkan dengan cara menyiramkannya ke bahan kompos ini secukupnya. Jadi kita harus perlahan sedikit-sedikit, kemudian kita aduk-aduk agar merata lagi, agar fermentasinya juga bagus lagi. Kita aduk-aduk jadi lebih merata, lebih bagus lagi dari fermentasinya beserta dengan cairannya. Lakukan ini sampai dari bahan pupuk kompos ini agak basah ya. Jangan terlalu basah tetapi agak basah seperti itu kawan. Sembari kita untuk menaburkan airnya atau menuangkan cairan yang sudah kita buat tadi ke dalam kompos, sembari kita mengaduk-aduknya. Kurang lebih ini untuk penuangan cairannya 3-4 kali lah sampai si kompos tersebut agak basah dan sudah siap untuk kita fermentasikan. Nah, jika kurang dari tanah tersebut kita juga bisa menambahkannya dari tanah tersebut. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Jadi lebih banyak lebih bagus ya untuk pembuatan pupuk komposnya. Nah, kita tuangkan lagi sebuah cairannya. Jadi dengan cara menaburkan cairan ini jadi 3-4 kali. Jadi harus agak basah dari pupuk kompos tersebut. Jadi menaburkan cairannya harus merata, sembari kita mengaduk-aduknya juga. Nah, jika kompos tersebut sudah merata, kemudian kita untuk memasukkan ke wadah fermentasi. Bisa menggunakan karung ataupun dari kantong plastik. Nah, jika sudah masuk, kemudian kita ikat. Dan pupuk kompos ini sudah siap kita fermentasikan selama 2 minggu. Jadi kita harus mendiamkannya. Jadi kalau menggunakan kantong plastik ini udaranya kedap, jadi sangat panas sekali. Dan sudah siap kita fermentasikan selama 2 minggu. Nah, jika pupuk kompos tersebut sudah berhasil difermentasi, ciri-cirinya seperti ini gembur kawan, ringan dan kering, dan sudah siap kita untuk memberikannya ke tanaman kita. Nah, mungkin cukup sekian dari cara bikin pupuk kompos tersebut. Terima kasih sudah menonton, like, share, dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.